siapa kita bergaul akan menentukan kualitas kebahagiaan hidup kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu indahnya kalau hari ini kita masih bisa berjumpa lagi, meskipun kita berjumpa hanya di udara, melewati radio kesayangan Anda. Saudaraku, kalau ada di antara sahabat yang selama mendengarkan program ini betul-betul kualitas hidup saudara meningkat, yang tadinya tidak bisa tertawa sekarang sudah bisa tersenyum, yang tadinya hanya bisa tersenyum sekarang bisa tertawa terbahak-bahak, yang tadinya murung sekarang bisa ceria, silakan mengirimkan kesaksian saudara. Kesaksian saudara pasti akan memberkati saudara-saudara kita yang lain di seluruh Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang lain. Karena Making Life Better ini disiarkan juga dari Australia untuk seluruh negara di Asia ini. Sehingga saudara-saudara juga bisa memberkati teman-teman kita yang ada di China, yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang di India. Karena Making Life Better juga disiarkan ke seluruh dunia melalui HCGB World Radio yang ada di Australia. Saudaraku, indah sekali kalau kita bisa memberkati mereka. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan hidup dalam kaitannya dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, siapa yang menjadi teman yang ada di sekitar hidup kita akan menentukan kualitas kebahagiaan dalam hidup kita. Alkitab memberikan sebuah patokan yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di sini kita menemukan ada orang-orang yang diklasifikasikan sebagai orang-orang yang harus dijauhi. Karena kalau engkau berada di tengah-tengah mereka, engkau bisa kehilangan kebahagiaan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, disitulah kita menemukan ayat tadi. Blessed is the person who does not follow the advice of wicked people, take the path of sinners, and join the company of mockers. Ada 3 orang di sini yang harus dijauhi, yaitu orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Nah, siapakah mereka itu? Mari kita akan mengenali tanda-tanda mereka, supaya dengan mengenali tanda-tandanya, ciri-cirinya, kita bisa memilih dengan siapa kita akan berasosiasi, dengan siapa kita akan berkawan. Jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang justru merusak kehidupan kita, karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan itu jelas akan merusak kebahagiaan hidup kita. Mari kita akan melihat pertama-tama yang harus kita awasi ialah orang yang disebut di sini sebagai orang yang fasik. Apa itu orang fasik sebetulnya? Siapa mereka? Ciri-cirinya seperti apa? Apa kata Alkitab mengenai orang fasik? Mari kita akan melihat di sini. Orang fasik disebut sebagai rasya. Di dalam bahasa aslinya, rasya. Dari kata itu muncul resyaim, ungodly, orang yang tidak bertuhan. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan to be unjust, withholding from God, society and himself, what belongs to each, ungodly, he who has not God in him. Dia adalah orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan dikatakan di sini, who is without God in the world, orang yang tidak memiliki Tuhan di dalam dunia ini. Itulah orang-orang yang harus saudara jauhi katanya. Sebab orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bisa mengganggu kebahagiaan hidup saudara. Mari kita akan mendengar beberapa ayat yang berkaitan dengan orang-orang seperti itu. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kelima,
Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Pemazmur mengatakan, aku tidak akan berasosiasi dan bersahabat dengan orang fasik, orang jahat, ungodly. Karena kalau lama-lama kita berasosiasi dengan mereka, mereka bisa mengurangi kebahagiaan hidup kita. Mazmur 28 ayat 3 mengatakan, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh dengan kejahatan. Pemazmur menggambarkan orang fasik adalah orang yang mungkin dari penampilannya sok ramah, sok baik, tetapi di dalam hatinya mereka sedang merencanakan kejahatan. Bukankah kita pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, saudaraku? Orang-orang yang, kalau dari penampilan pertamanya, dari kesan yang kita lihat, nampaknya bagus, mengumbar senyum, sok menjadi baik. Tetapi di dalam hatinya, orang itu sedang merencanakan yang tidak baik terhadap saudara. Waspadalah, karena mungkin orang-orang seperti itu sedang ada di sekitar saudara. Minta hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak akhirnya terperosok di dalam perangkap orang seperti itu. Mazmur 37 ayat 32 mengatakan, orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Memang dasarnya udah jahat. Jadi walaupun penampilannya sok baik, sok ramah, tetapi memang dasarnya udah jahat, ya jahat. Saudaraku, kita harus waspada terhadap orang yang seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-32 tadi, orang fasik mengintai orang benar. Mereka itu kerjaannya mata-matain saudara. Mereka selalu mengincar saudara orang benar. Saudaraku, engkau menjadi target. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan siapa engkau bergaul. Jangan sampai engkau duduk dengan orang yang disebut sebagai orang fasik. Karena itu membahayakan kehidupan kita sekalian. Nah, mari kita akan melihat nasib orang fasik seperti apa di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-33 dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu ada, orang-orang yang barangkali akhirnya tidak mempercayai yang bersifat agamawi, keilahian, atau hal yang bersifat kerohanian. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan kutuk, katanya Amsal Sulaiman. Amsal 3 ayat 34 mengatakan, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya, dikasih oleh Tuhan. Kita diminta untuk berhati-hati, karena perilaku jahat, perilaku fasik ini mendatangkan celaka. Amsal 10 ayat yang ke-6 mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara bisa mengetahui ciri orang fasik, bukan hanya niat jahatnya, tapi dari mulutnya juga kadang-kadang terucap kata-kata yang lalim, kata-kata yang kejam, kata-kata yang bisa melukai hati, kata-kata yang sembrono, yang merendahkan orang lain. Amsal 10 ayat 28 mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Dalam hatinya hanya ada satu, tipu muslihat. Kalau dia berbicara, dia ngomong manis dengan saudara, dia pasang muka baik dengan saudara, saudara tahu, berhati-hatilah. Di dalam hatinya ada tipu muslihat. Waspadalah, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia, kita harus pandai-pandai memilih teman, pandai-pandai memilih sahabat. Mungkin saudara mengatakan, iya Pak Paulus, saya pernah punya pengalaman. Waktu awal-awalnya saya ketemu dengan orang itu, ndak nyangka
Dia begitu baik dengan saya. Kata-katanya penuh dengan firman Tuhan. Bahkan setiap kali ngomong dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menipu saya. Nah loh, kita kena batunya ya kan saudara-saudara. Kita saudara-saudara di dunia ini kita tidak bisa terus mengetahui atau tidak langsung bisa mengetahui orang itu kadang-kadang bermaksud baik atau bermaksud buruk. Tetapi kalau kita betul-betul peka dengan suara Tuhan, kita memperhatikan kehidupan rohani kita, kita bisa diberitahu oleh Tuhan apakah orang itu bermaksud jahat atau bermaksud baik dalam kehidupan. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, ya namanya juga manusia, kadang-kadang kita ini kan ya khilaf, kita tidak tahu orang itu tadinya bagaimana, maksudnya seperti apa. Ya kita sebagai orang percaya, kita mengasihi orang itu. Saudaraku, kemudian ternyata orang itu memanfaatkan kasih yang kita berikan kepada mereka. Itu kadang-kadang terjadi. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita diminta untuk mewaspadai dengan siapa kita bergaul. Saudaraku, Amsal 13 ayat 25 mengatakan orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabnya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi berbicara mengenai ayat-ayat yang menyinggung kepada orang fasik tadi, kita semua jelas bahwa orang ini memang punya niat jahat. Mulutnya mengucapkan kata-kata yang jahat. Memang yang ada hanya tipu muslihat dan rencana kecelakaan kepada saudara. Oleh karena itu, berbahagialah mereka yang tidak berjalan dengan orang fasik. Jadi untuk hidup bahagia, kita harus pintar-pintar memilih sahabat. Pintar-pintar memilih teman. Saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, Pak, ini sudah terlanjur nih bagaimana? Saya sudah banyak ditipu oleh orang, saya sudah mengalami hal-hal yang, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyakiti saya, mengkhianati saya, meninggalkan saya, menjelekkan saya. Saudaraku, janganlah mengizinkan kepahitan tinggal di dalam diri saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi orang seperti itu, dalam arti mengasihi orangnya tapi membenci kelakuannya. Setelah kita tahu bahwa orang itu bermaksud jahat, bermaksud menipu, lidahnya penuh dengan tipu muslihat, Alkitab mengajarkan jauhilah mereka itu. Jangan sampai hidup kita akhirnya sengsara gara-gara kita berteman dengan orang seperti itu. Saudaraku, mari kita akan meningkatkan kualitas kebahagiaan dengan pandai-pandai memilih teman yang bisa memberi nilai plus untuk kebahagiaan hidup kita. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.